Nanti kita akan sharing session dengan narasumber kita, yaitu Ibu Eri Hatni Murti Susilowati ya. Mohon izin sebelum kita mulai acara ini, kita sampaikan CV beliau. CV. Mungkin cukup saya bacakan dulu ya Bapak Ibu ya. Nama Ibu Eri, beliau adalah perempuan yang beralamat di Jalan Himalaya 6A nomor C9 Triumlor Kademangan Kota Probolinggo. Teleponnya adalah 0857 3 2 kali 6214. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus aktivis pejuang inklusi, saya tambahkan di sini, dan memiliki 2 orang anak, dan salah satu anaknya adalah anak yang berkebutuhan khusus yang didiagnosa autis. Dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan juga beliau memiliki pengalaman langsung dalam pengasuhan anak-anak ABK melalui yayasan atau lembaga yang sudah bergerak sampai saat ini di bidang anak-anak berkebutuhan khusus ya, melalui YAMI ya, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia cabang Probolinggo. Latar belakang pendidikan beliau di STI Perbanas Surabaya, di S1 Akuntansi Keuangan 2015. Tapi pasca dari sarjana ini beliau cukup aktif ya di bidang kemanusiaan dan sosial. Kemudian pengalaman narasumber di beberapa tempat ya. Yang pertama, dalam kegiatan PKK untuk meningkatkan kesadaran dalam kesehatan di masa kehamilan tahun 2022, narasumber dalam pelatihan GETSI untuk OPD di 2 kecamatan Kota Probolinggo. Kemudian narasumber dalam kegiatan peningkatan pendidikan karakter di sekolah inklusi tahun 2023. Fasilitator dalam kegiatan pelatihan GETSI untuk stakeholder di 6 kelurahan tahun 2024. Selain itu, beliau juga aktif bergerak di beberapa organisasi dan komunitas disabilitas yang ada di Kota Probolinggo. Saat ini beliau sebagai Ketua Yayasan AMI Cabang Probolinggo, kemudian sebagai anggota Forum Sahabat Disabilitas Kota Probolinggo, dan pengurus Unit Layanan Disabilitas di Snaker Kota Probolinggo. Penghargaan yang sudah beliau dapat antara lain sebagai tokoh masyarakat peduli anak tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022, penghargaan melalui OASE tahun 2023, dan penghargaan perempuan pelopor pembangunan bidang suara dan aksi perempuan pelopor sosial dari pemerintah Kota Probolinggo tahun 2023. Baik, dari profil beliau, insya Allah pada kesempatan kali ini kita nanti bisa sharing seputar bagaimana keterampilan, tantangan, kemudian apa ya, sesuatu yang mungkin membuat kita sebagai orang tua, keluarga maupun lembaga maupun apa ya, organisasi yang bersifat mandiri itu bisa mampu gitu ya untuk mengasuh ya anak-anak ABK dengan sebaik-baiknya. Nanti kesempatan pada kali ini kepada Ibu Eri, kesempatannya kami persilahkan untuk menyampaikan narasumber pada pola pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bunda Brima kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bapak Ibu semua yang telah bergabung di Zoom Sharing Getsi seri ke-10 Bincang Ringan Gender dan Sosial Inklusi yang diadakan dari Dinas Sosial Kota Probolinggo. Sebelumnya kami izin ini Bapak Ibu karena mungkin kami masih belum apa ya istilahnya belum terbiasa ya Ibu. Jadi mungkin kan kita sharing-sharing saja di sini. Mungkin slide-nya Bapak Ibu. Baik, untuk materi pada pagi hari ini kami mencoba untuk memberikan materi mengenai tentang pola pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Jadi di sini kami merasakan sendiri ya Bapak Ibu bahwa saya sendiri adalah seorang orang tua yang memiliki anak ABK, di mana anak kami adalah terdiagnosa autis. Jadi saat ini saya juga aktif sebagai pendamping untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sebuah yayasan sosial yang kami beri nama Yayasan Ananda Mutiara Indonesia. Kami yayasan yang bercabang dari Sidoarjo. Dari anak kami inilah kami berupaya untuk bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Kota Probolinggo bisa saling support, bisa saling berjuang bersama agar kehidupan kualitas mereka di masa depan bisa lebih baik gitu. Sebelumnya mungkin kami akan memberikan gambaran bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan yang mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental, sosial, dan emosional. Jadi sebenarnya anak ini kan juga suatu anugerah yang diberikan Allah kepada kita ya, dan juga merupakan aset kita yang harus kita jaga baik dalam agamanya, budi pekerti, dan pendidikannya. Jadi anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang mungkin bisa dikatakan agak sedikit berbeda dengan anak-anak lainnya, tapi dengan keterbatasan yang dimiliki, baik emosional, pengetahuan, sosial, dan keterbatasan fisik lainnya tidak menjadi sebuah hambatan sebenarnya. Kalau memang kita bisa sebagai orang tua memberikan pola pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Pola asuh sendiri kan juga merupakan suatu sikap ya Bapak Ibu, di mana sikap orang tua terhadap perilaku anaknya agar terbentuk anak menjadi suatu kepribadian yang baik. Dalam hal ini mungkin kalau anak berkebutuhan khusus agak sedikit lebih effort ya, karena butuh upaya dan energi yang lebih, baik kesabaran, kemudian juga ada perhatian yang khusus dan lebih, pengetahuan juga kita harus bisa lebih banyak pembelajaran bagaimana mengatasi anak-anak berkebutuhan khusus, atau bisa juga kita sebagai orang tua mendapatkan bantuan dari seorang psikolog atau terapis untuk menjadikan pola asuh ABK yang baik begitu. Sebelum kita masuk bagaimana cara melakukan pola pengasuhan yang pas untuk anak-anak berkebutuhan khusus, mungkin kita bisa mengidentifikasi bahwa anak berkebutuhan khusus itu juga memiliki beberapa macam. Jadi ada yang berjenis disabilitas untuk fisik dan sensorik. Jadi seperti anak berkebutuhan khusus yang netra, jadi terhambat pada penglihatannya. Kemudian ada juga anak berkebutuhan khusus yang jadi disabilitas lungu yang terhambat pada pendengaran ya, kurangnya kemampuan dalam mendengar. Kemudian juga ada yang masuk dalam kategori disabilitas daksa, di mana terdapat gangguan motorik. Jadi ada beberapa bawaan, misalkan dari disabilitas daksa ini memang bawaan dari lahir, seperti apa namanya, atau yang bagaimana. Kemudian ada juga yang
sering kita jumpai yang cerebral palsy, jadi ada sedikit terhambat dalam otot dalam tubuhnya, kemudian juga mungkin bisa jadi karena infeksi atau hal-hal lain yang mengakibatkan physically agak sedikit terhambat. Kemudian ada juga yang disabilitas sosial, di mana sering kita dengar disabilitas sosial itu kalau dulu mungkin belum ada kata disabilitas, jadi seperti tunalaras ya. Tunalaras di mana individu ini tidak mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Jadi itu bisa dikatakan sebagai ABK yang memiliki disabilitas sosial. Jadi mengalami gangguan dalam perkembangan emosi dan sosialnya juga bisa mengakibatkan untuk merugikan dirinya sendiri dan lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan kalau disabilitas sosial ini merupakan salah satu kelainan atau hambatan dalam emosi dan perilaku. Kemudian kalau disabilitas sosial ini biasanya nih mudah sekali tersinggung anaknya. Mudah sekali tersinggung, marah, kemudian juga dia merasa dirinya tertekan, kemudian sering mengalami kecemasan, sering mengalami sedih, padahal misalkan di pihak keluarganya sudah sangat mendukung dia, tapi dia merasa sedih atau merasa itu juga menjadi hambatan untuk berinteraksi secara sosial. Jadi yang pasti kalau disabilitas sosial untuk ABK ini membutuhkan suasana yang harmonis, khususnya di dalam keluarga begitu. Dukungan itu yang paling sangat penting. Kemudian ada juga ini anak ABK yang masuk dalam kategori disabilitas mental. Nah, disabilitas mental ini dulu bisa dikatakan sebagai tunagrahita gitu ya. Kalau sekarang sudah dikatakan sebagai disabilitas mental. Disabilitas mental ini mungkin kondisi di mana individu mengalami gangguan keterbatasan dalam perkembangan mental intelektualnya. Bisa jadi kemampuan komunikasinya juga di bawah rata-rata gitu. Biasanya dikatakan kalau dalam medis itu retardasi mental. Jadi yang jadi cirinya itu biasanya kecerdasannya ya, kalau yang disabilitas mental ini di bawah rata-rata, tidak mampu untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan sekitarnya. Biasanya baru bisa terdeteksi itu di usia, kalau yang kami tahu di usia 13 tahun secara individu. Jadi kalau disabilitas mental ini mungkin orang tua bisa memberikan arahan yang lebih jelas, kemudian secara sederhana dan bisa mudah dipahami untuk anak tersebut. Kemudian ada lagi ABK yang masuk dalam kategori disabilitas ganda, di mana kondisi memiliki 2 lebih gangguan. Bisa jadi anak ini ada gangguan pendengaran dan penglihatan, misalkan seperti itu. Ada juga anak yang memiliki gangguan bicara dan pendengaran. Jadi bisa dikatakan disabilitasnya ganda. Kalau anak kami di YAMI ada beberapa yang mempunyai klasifikasi sebagai disabilitas ganda. Jadi Ananda ini sudah tidak bisa mengalami hambatan penglihatan, juga mengalami hambatan dalam pendengaran, dan hiperaktif. Jadi double ini. Nah, ini butuh ekstra kesabaran baik dari orang tua dan keluarga juga lingkungan. Bagaimana cara anak ini agar bisa tetap seperti teman-teman yang lain. Kemudian ada juga attention deficit hyperactive disorder atau yang bisa dikatakan ADHD. Di sini yang dimaksud adalah mengalami gangguan dalam pengendalian dirinya sendiri. Anak ini biasanya sulit fokus. Dia nggak akan bisa mempusatkan perhatiannya pada satu bidang atau satu objek. Kemudian perilakunya cenderung lebih hiperaktif karena ingin sekali untuk mencari perhatian. Jadi cara berperilaku, kemudian berpikirnya juga masih belum bisa mengendalikan emosi. Nah, ini klasifikasi berikutnya adalah anak berkebutuhan khusus yang masuk dalam kategori autis.
di mana autis merupakan gangguan yang kompleks pada saraf, ya, pada saraf dan kemampuan yang mempengaruhi individu dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan berperilaku. Jadi anak autis ini membutuhkan peran keluarga sebenarnya yang harusnya lebih effort untuk menghadapi anak-anak autis. Seperti anak kami sendiri, saya ambil contoh, anak kami sendiri itu kalau ada orang asing sedikit agak takut atau mungkin lebih ke mencari perhatian atau bagaimana. Dengan ketakutannya itu dia akan melakukan hal-hal yang menurut kami sangat merugikan dirinya sendiri sebenarnya. Jadi dia tunjukkan bahwa dia tidak, misalnya tidak menyukai orang asing tersebut, dia akan marah, dia akan memukul orang tersebut, atau tindakan-tindakan yang kadang menimbulkan suatu perhatian bagi orang asing tersebut. Nah, jadi hal-hal ini yang kadang kami akan mengantisipasi bahwa anak-anak autis ini perlu adanya peran keluarga yang sangat kuat. Jadi tidak bisa ditinggal sendirian gitu. ABK yang berikutnya mungkin bisa masuk dalam kategori jenis kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini juga termasuk anak ABK kalau menurut kami. Karena anak yang mengalami kesulitan belajar ini biasanya memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar yang mencakup pemahamannya, kemudian penggunaan bahasanya, kemudian cara berbicaranya, terus kemampuan untuk menulis, gitu. Biasanya mengalami kesulitan. Jadi anak kesulitan belajar pun itu bisa menjadi kategori jenis anak berkebutuhan khusus gitu. Mempengaruhi anak dalam berpikir, juga bisa mempengaruhi dalam berbicara. Anak kondisi ini biasanya metode yang dilakukan bisa dilakukan dengan pendekatan khusus atau mempermudah dengan memahami pelajaran secara khusus. Kemudian ada lagi anak berkebutuhan khusus yang masuk kategori gangguan komunikasi, di mana individu yang mengalami gangguan ini mengalami hambatan dalam berkomunikasi secara verbal, seperti bahasa, suara, irama, dan kelancaran dalam berbicara itu masih kurang tertata. Jadi kalau ingin berbicara misalnya, "Mama, aku ingin sekolah," gitu, dia tidak akan bicara sesuai rangkaian kata. Jadi dia akan mengucapkan satu per kata. Misalnya, "Mama, sekolah," ya. Jadi tidak bisa merangkai kata-kata itu juga mengalami gangguan komunikasi, dan ada juga yang merucau. Jadi tidak jelas yang kita dengar ini apa, atau terdengar samar gitu. Itu mungkin jadi jenis-jenis untuk masuk dalam klasifikasi bahwa anak berkebutuhan khusus. Kemudian kita masuk dalam pola asuh mendidik ABK. Jadi kalau masuk dalam pola asuh, sebenarnya yang di awal adalah kita harus kenal dulu nih kebutuhan anak ABK-nya. Bagaimana cara memberikan pengasuhan dan pendidikan terbaik pada anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya kita konsultasikan kembali ke psikolog atau apa, biasanya anak ini lebih cenderung kemana? Misalnya dia sukanya menggambar, berarti pola asuh yang kita lakukan adalah dengan lebih meningkatkan kemampuan seninya. Kemudian dia misalkan lebih nyamannya di olahraga, ya. Itu yang akan kita tingkatkan dalam bidang itu. Jadi perlu adanya konsultasi dengan dokter anak, kemudian dengan psikolog atau terapis yang itu bisa dilakukan untuk mengenali kebutuhan anak. Kemudian juga kita bisa melakukan pola asuh dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana anak berkebutuhan khusus ini akan membutuhkan rasa aman, nyaman dari lingkungan terdekat di sekitarnya. Kalau lingkungan sekitarnya sudah memahami bahwa anak ini adalah anak berkebutuhan khusus, pastinya mereka akan mendukung. Tidak akan ada rasa untuk menjauh atau yang bagaimana. Karena saya sendiri juga memiliki anak autis ini sedikit mengalami tantangan ya dalam bagaimana saya menciptakan lingkungan yang mendukung baik di keluarga juga di lingkungan rumah, lingkungan sekolah gitu.
Jadi saya sampaikan kepada lingkungan sekitar saya, di tetangga-tetangga saya, bahwa anak saya adalah anak autis, anak saya memiliki cara yang berbeda untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Itu yang selalu saya sampaikan. Akhirnya lingkungan juga bisa memahami hal itu. Awalnya juga sulit ya, karena mungkin khawatir anaknya akan dekat dengan anak saya, mengalami istilahnya salah pemahaman atau bagaimana yang akhirnya melukai begitu. Setelah kami beri pemahaman untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, alhamdulillah sampai saat ini putra kami juga bisa berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Baik dari lingkungan rumah, juga lingkungan sekolah, lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga pun kami akan selalu menyampaikan bahwa anak kami adalah anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak bisa mengikuti misalnya event keluarga yang bagaimana, itu kami sedikit untuk membatasi. Kemudian ada juga bagaimana pola asuh dalam mendidik anak itu bisa dilakukan dengan pendekatan pembelajaran secara individual. Jadi perkembangan akademis, keterampilan sosial, dan pemahaman dirinya itu harus dilakukan secara individual. Bisa jadi anak-anak dengan ABK ini kita akan memilih sekolah yang homeschooling. Homeschooling jadi private ya, dia tidak perlu ke sekolah atau bagaimana, tapi dia memiliki materi yang sama. Karena secara emosional dan sosial, anak ini tidak mampu untuk ada di lingkungan sekolah. Jadi bisa kita mencari pilihan untuk melakukan homeschooling. Jadi secara individual agar bisa lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Tapi sebelum kita memilih apakah anak ini bisa dilakukan homeschooling atau bagaimana, mungkin bisa dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan guru atau psikolog yang dapat memberikan pelajaran yang diberikan kepada anak. Kemudian juga ada pola asuh dalam mendidik anak, di mana kita perlu stimulasi yang tepat ya. Jadi stimulasi yang sesuai dengan usianya, bagaimana anak berkebutuhan khusus ini dapat membantu perkembangan, misalkan dengan kegiatan fisik atau kegiatan sensorik, kognitif, dan sosial. Jadi kalau kegiatan fisik ini lebih cenderung biasanya anak-anak ini lebih ke olahraga misalnya. Jadi melakukan simulasinya dengan berolahraga, misalnya dengan berenang atau lari. Anak saya sendiri saya lakukan secara rutin untuk berkegiatan secara fisik. Jadi kami lakukan dengan berenang, kemudian kami gabung dalam sebuah olahraga panjat tebing. Jadi kalau sudah fisik ini biasanya anak-anak ini akan cenderung lelah, kendalikan dengan emosinya. Jika ini bisa dilibatkan keluarga dan masyarakat. Jadi pelibatan inilah yang mungkin sangat sangat mempengaruhi ya. Jadi bukan cuma orang tuanya saja atau gurunya saja, tapi anggota keluarga lain di lingkungan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Jadi hal ini berkaitan sekali ya, bagaimana support system dari lingkungan itu sangat mempengaruhi. Yang pastinya dalam pola asuh mendidik anak ABK ini, orang tua harus tetap bersabar dan konsisten. Bukan hanya orang tua, nih, ibu guru di sekolah juga harus lebih sabar dan konsisten. Karena pastinya mereka akan berproses untuk menjadi anak yang bisa seperti anak-anak yang non-ABK lainnya. Jadi butuh kesabaran yang ekstra. Kita pun sebagai orang tua terkadang merasa kayaknya saya sudah nggak bisa nih mengikuti proses-proses yang harus dilewati, tahapan-tahapan terapi yang harus dilewati. Nah, itu harusnya kita cegah ya dari diri kita sendiri sebagai orang tua, agar perkembangan anak kita ini paling tidak baik begitu. Kemudian
pastinya kita selalu memantau nih perkembangan anak, memastikan mereka ini sesuai enggak dengan kebutuhan yang dibutuhkan anak itu sendiri, baik program pendidikannya, kemudian hobi dan segala macamnya itu kita selalu memantau perkembangannya. Kalau saya sendiri biasanya memantau dengan membuat laporan, buat saya sendiri laporan itu bahwa saya punya nih timeline untuk anak saya di bulan ini, minggu sekian harus sudah bisa dalam apa, seperti itu. Jadi saya selalu melakukan pantauan atau monitoring dari perkembangan anak saya dengan membuat list gitu. Jadi langkah selanjutnya, bagaimana cara membangun support system pada orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Yang pasti keluarga APK ini biasanya memiliki stigma negatif nih dari masyarakat. Jadi misalkan nih, jangan bermain dengan anaknya ibu ini, gitu. Khawatir mungkin takut ketularan atau bagaimana, padahal anak APK juga tidak bukan penyakit yang menular begitu kan. Jadi dukungan sosial ini dapat berupa dukungan yang diberikan oleh orang-orang yang berada di sekitar individu tersebut, di mana hasil dari pemberian dukungan tersebut mampu membuat individu ABK ini merasa nyaman, baik secara fisik maupun psikologisnya, sebagai bukti bahwa mereka juga mendapatkan perhatian dari semua orang. Mereka juga dibuktikan dengan, oh bahwa saya juga dicintai nih dengan banyak orang. Jadi percaya dirinya semakin tumbuh. Sikap keterbukaan itu yang pasti merupakan support system yang pertama. Jadi menunjukkan rasa menerima anak dengan segala kondisi yang dari inilah jadi cara yang tepat mungkin ya untuk mendidik anak dalam proses adaptasi dapat berjalan dengan baik untuk memahami kondisi serta potensi anak. Kalau menurut kami, secara pengalaman kami, support system di keluarga itu memang sangat mendukung. Karena putra kami adalah anak yang kedua, jadi anak saya yang pertama adalah perempuan dan usianya selisih 5 tahun dengan anak saya, putra saya yang kedua yang autis ini. Jadi waktu anak saya yang pertama tahu bahwa adiknya ini adalah anak berkebutuhan khusus, anak saya yang pertama ini merasa bahwa saya punya tanggung jawab juga nih untuk bagaimana adik saya ini berkembang lebih baik pada saatnya. Dan kakaknya pun tidak sekali dua kali mendapatkan hal yang negatif buat dia. Misalkan kakaknya sering dipukul atau dicakar, kan pada saat itu mungkin emosionalnya tidak stabil adiknya sendiri. Tapi tidak membuat perasaan kakaknya ini menjadi, duh kenapa ya adikku, aku udah beri perhatian begini, tapi adik masih tetap begini ke saya. Tidak, itu tidak dirasakan sama kakaknya insya Allah. Jadi sebelum tidur pun, setiap malam sampai saat ini pun, kakaknya itu selalu memberikan doa ini untuk adiknya. Jadi misalnya adiknya sudah tidur duluan, kakaknya langsung nyariin ke kamarnya, sambil membisikkan nih, adik besok jadi anak pintar ya, adik besok jadi anak hebat ya. Itu selalu terhipnotis nih dari kakaknya untuk adiknya yang berkebutuhan khusus. Jadi support system yang paling utama sih dari saya adalah keluarga ya. Dari semua terapis yang saya temui, sebenarnya terapis yang paling pertama adalah kalau menurut saya kakaknya sendiri gitu. Jadi memang itu hal yang luar biasa buat saya. Ternyata dukungan itu sangat penting sehingga perkembangan kami juga alhamdulillah bisa dikatakan berprogres gitu ya, bisa lebih baik. Jadi anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya dikirim karena mungkin kita sebagai orang tua itu orang tua yang spesial mungkin ya, karena dengan proses itulah, dengan kesabaran dan konsisten kita untuk merawat menjadi sebuah hal yang spesial, yang istimewa dari rezeki yang luar biasa dari Allah untuk kita semua. Demikian materi singkat kami untuk pola pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Terima kasih.
Saya kembalikan ke moderator. Ya, mohon izin. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang disampaikan oleh narasumber kita. Sekali lagi kami ingatkan bahwa di kolom chat sudah disediakan link absen serta sertifikat juga nanti sama linknya dengan absen tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu untuk pembahasan tema berikutnya di Caring Getsi sesi berikutnya, Bapak Ibu juga bisa menuliskan di kolom chat atau di link yang sudah disediakan. Terima kasih kepada Ibu Eri sharing materinya, tapi saya rasa tidak akan menyanyiakan waktu pada kesempatan kali ini. Monggo Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan atau diskusi yang akan disampaikan kepada beliau, kami persilahkan. Ya, ini saya bacakan dulu dari Bapak Muhammad Sigit ya. Mohon izin semuanya, apakah sekolah boleh menolak anak berkebutuhan khusus? Mohon izin kepada narasumber, karena narasumber di sini backgroundnya ibu rumah tangga. Apakah bisa membantu menjawab pertanyaan ini, ataukah dari teman-teman peserta yang hadir di ruangan Zoom pada kali ini bisa saling berbagi informasi? Monggo. Ya, mohon izin Ibu Prima, terkait pertanyaan dari Pak Sigit, apakah boleh sekolah itu menolak anak berkebutuhan khusus ya? Jadi maksud mungkin sekolah reguler ya, karena stigmanya bahwa kalau anak berkebutuhan khusus itu sekolahnya di SLB gitu. Kalau misalnya orang tuanya ingin mendaftar anaknya di sekolah reguler, apakah ditolak atau sekolah juga punya hak untuk menolak, itu bagaimana? Kan mungkin pertanyaan seperti itu ya. Jadi Ya. mohon izin saya untuk izin menjawab, mungkin kalau ada yang salah mungkin bisa mohon dibantu gitu ya. Jadi sebenarnya sekolah itu tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus. Ini sudah sesuai dengan yang kami tahu ya dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi. Jadi ABK itu berhak mendapatkan pendidikan yang sama, yang layak, dan tanpa diskriminasi. Tapi pada kenyataannya sekolah-sekolah reguler mungkin akan menyesuaikan dengan aksesibilitas di sekolahnya. Misalkan kalau memang butuh pendamping khusus, berarti pihak sekolah juga akan memberikan pendamping khusus. Itu pun kalau Bapak Ibu gurunya menyediakan gitu. Tapi kalau orang tuanya tetap ingin menyekolahkan anaknya di sekolah itu, ya mungkin bisa disediakan pseudo teacher dari luar gitu. Jadi tidak bergantung pada pihak sekolah. Sekolah juga bisa menyesuaikan sesuai dengan disabilitasnya ya. Kalau berat memang membutuhkan aksesibilitas yang lebih. Misalkan untuk kursi roda, pengguna kursi roda berarti kan aksesibilitasnya harus ada nih di sekolah, baik bidang miring dan lain-lain. Jadi bisa dialihkan untuk diarahkan ke SLB. Kemudian juga ada disabilitas yang kan guru yang bisa berbicara dengan bahasa isyarat. Nah, mungkin kalau di reguler
masih belum nih dilengkapi Bapak Ibu guru yang bisa berbahasa isyarat. Jadi bisa dialihkan ke SLB. Tapi kalau disabilitasnya ini dikatakan ABK yang ringan, mungkin seperti lambat belajar atau gangguan yang lain, seperti kurang respon, itu mungkin bisa diterima di sekolah reguler dengan melakukan asesmen terlebih dahulu. Dan biasanya kalau sekolah-sekolah reguler itu akan meminta istilahnya hasil tes AQ seperti itu ya. Apakah bisa disesuaikan dengan sekolah di reguler? Itu sih jawaban saya. Jadi yang pasti sekolah tidak akan menolak ABK untuk bersekolah di sekolah reguler. Terima kasih, Bu Prima. Terima kasih Pak Sigit pertanyaannya. Baik, terima kasih atas sedikit jawaban yang disampaikan oleh Ibu Eri. Mohon izin Bapak Sigit, apakah masih bergabung? Iya, masih unmute ya. Saya rasa itu jawabannya sesuai dengan peraturan yang telah disampaikan bahwa selayaknya pihak sekolah tidak boleh menolak anak dengan berkebutuhan khusus. Dan sekolah memang harus menyiapkan atau preparation ya terkait dengan daya dukung ya, baik SDM-nya, sarprasnya, kemudian mungkin kurikulum yang mengarah lebih kepada anak-anak berkebutuhan khusus itu mungkin grade-nya tidak disamakan dengan anak-anak yang general seperti itu. Dan banyak lagi juga supporting system yang diperlukan oleh pihak sekolah untuk mendukung anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa bergabung di sekolah-sekolah yang inklusi ya. Jadi anak umum maupun anak berkebutuhan khusus bisa sekolah di tempat yang sama. Itu tadi pertanyaan dari Bapak Muhammad Sigit. Bapak Ibu ini kayaknya pada malu-malu semua ya mau bertanya on air atau melalui video. Namun saya tetap akan membacakan beberapa chat pertanyaan di sini dari, mohon izin, dari Mama Nadira. Ya, benar ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Mama Nadira. Saya ingin menanyakan bagaimana cara mengatasi anak yang lambat belajar. Nah, tadi beberapa kriteria anak berkebutuhan khusus, salah satunya anak yang lambat ya Bu perkembangannya. Mungkin Bu Eri bisa sharing terkait hal ini. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mama Nadira atas pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi anak yang lamban belajar ya? Kayaknya kalau lamban belajar sebenarnya ada cenderung bisa males nih anak nih untuk belajar gitu ya. Tapi biasanya anak-anak yang lamban belajar ini memiliki memang daya kemampuan yang berbeda gitu. Dah, jadi kalau mengatasi anak yang lamban belajar ini mungkin dengan dilakukannya komunikasi yang lebih intens ya. Jadi secara lisan anak-anak ini dapat dibantu dengan perkembangannya. Jadi bisa memberikan instruksi atau tugas yang sesuai dengan kompetensinya. Jadi tidak berarti lamban belajar ini malas untuk belajar. Sebenarnya ada cara untuk bagaimana anak ini supaya tidak menjadi lamban belajar. Ya tadi itu seperti dengan memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan kompetensinya. Kemudian juga harus memahami karakteristik belajar. Jadi caranya ini berbeda. Kalau misalnya anak yang lamban belajar ini nggak mampu nih diberikan materi yang misalnya suruh membaca sekian halaman gitu, tapi dengan cara yang merangkum gitu. Kemudian juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi buat kegiatan belajar yang menjadi aktivitas yang menyenangkan. Ya. Kemudian juga harus didampingi nih kalau anak-anak yang istilahnya lamban belajarnya orang tua harus intens mendampingi anaknya selama belajar. Gitu. Dan tidak lupa juga kalau anak-anak ini butuh motivasi yang positif ya. Jadi kalau kamu rajin belajar, misalkan kamu akan naik kelas dengan mendapatkan peringkat yang baik atau apa, itu bisa menjadikan sebuah reward ya. Nanti mama akan belikan apa atau supaya istilahnya memacu supaya dia lebih giat lagi untuk belajar. Dan pastinya kalau anak-anak yang lambat belajar ini harus diberikan apa ya waktu belajar yang khusus. Jadi
Misalkan tidak bisa waktu yang lama, dalam waktu 1 jam harus bisa menyelesaikan materi yang A misalnya. Jadi tidak butuh waktu yang lama untuk belajar. Biasanya anak-anak itu akan cenderung membosankan gitu ya. Kalau belajar ditekan dengan sekian waktu berapa jam itu biasanya anak-anak tuh langsung lebih baik nggak belajar sama sekali kan gitu. Yang pasti juga anak-anak yang bagaimana untuk mengatasi anak yang lama belajar itu juga ada membuat suatu apa ya istilahnya kita berhenti untuk membandingkan gitu. Biasanya orang tua nih lihat itu anaknya ibu A gitu, rajin belajarnya makanya jadi ini ya. Itu jangan sampai kita membuat suatu kesan yang cenderung membandingkan anak dengan anak yang lain gitu. Karena memang mereka juga punya speak sendiri kan gitu. Itu mungkin cara untuk mengatasi anak-anak yang belum belajar. Pastinya membuat mereka bahagia itu lebih utama agar mereka bisa semangat dalam belajar. Itu sih kalau dari kami, Ibu. Mungkin ada yang bisa sharing lagi, silakan. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa menambahkan keterangan dari pemateri kita pada kali ini terkait pertanyaan tadi. Silakan Bapak Ibu, nggak usah malu-malu, ya. Masih pagi nih, belum jam siang. Baik, karena tidak ada, saya lanjutkan selanjutnya dari Ibu Noviana. Ya, beliau sharing bahwa dia punya pengalaman ya dengan teman saya, dengan anak ABK ya. Kemudian diajak ke kolam renang di sebuah hotel, tiba-tiba salah satu pengunjung hotel menyinggung perasaan teman saya dengan mengatakan, "Ibu, kenapa anaknya dibiarkan saja renang di sini? Bagaimana kalau anak saya atau anak saya dipukul anak ibu gitu." Jadi masih ada stigma ya atau bullying oleh lingkungan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kemudian teman saya hanya bisa diam saja, tidak berkomentar. Bagaimana cara kita bisa menanggapi orang lain di luar lingkungan kita yang tidak paham dengan kondisi anak ABK? Jadi ini yang mau ditanyakan, menyiapkan mental, Bu. Kita sebagai orang tua, ketika kita dianugerahi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Baik, Wery, terima Iya, kasih atas kesempatannya. iya. Jadi kalau ada pengalaman ini Ibu Noviana ya, temannya mungkin punya anak berkebutuhan khusus terus renang di sebuah hotel atau apa gitu. Jangan pun untuk melakukan suatu kegiatan ya. Pengalaman saya sendiri, anak saya menyentuh pagar tetangga aja itu udah heboh gitu loh. Udah heboh dan rasanya itu apa ya? Karena perspektif mereka mungkin masih negatif ya, stigma-stigma itu masih ada bahwa takut takut anaknya ketularan atau takut bagaimana gitu tiba-tiba yang anak ABK ini mukul atau apa. Juga sering terjadi, misalkan anak ABK kita bawa ke suatu keramaian, itu tiba-tiba tantrum. Tantrum, menangis tidak jelas, teriak-teriak, bahkan semua mata itu tertuju pada kita ini. Wah, itu luar biasa ya. Yang saya lakukan hanya diam dulu sampai anak saya selesai dengan tantrumnya gitu. Dan saya akan memberikan pengertian kepada orang sekitar saya yang melihat saya. Maaf Bu, anak saya adalah anak ABK, jadi perlu perhatian khusus. Maaf ya Bu kalau mengganggu. Saya selalu begitu. Jadi kesiapan kita sebagai orang tua nih yang sebenarnya harus harus bisa kita kendalikan ya. Terkadang kita sendiri down. Aku nggak mau nih ngajak anakku ke pusat perbelanjaan misalnya ke mall atau apa. Nanti anak-anak pada ngeliatin orang-orang pada ngeliatin anak saya dengan tatapan yang aneh atau apa. Itu harus kita tepis. Karena kalau kita menganggap diri kita begitu atau anak kita begitu, itu akan terjadi gitu. Tapi kalau kita misalnya siap atau enjoy gitu ya dengan apa yang terjadi nanti di depan, misalnya kita ajak ke suatu tempat gitu, insya Allah itu tidak akan terjadi. Jadi itu sebenarnya dari sugesti kita sendiri. Oh nanti bakal orang ini ke anak saya akan begini, akan begini gitu. Itu sebenarnya kita tepis. Jadi hal-hal menarik malah justru terjadi pada saat itu gitu. Misalkan, oh ternyata anak ibu memang autis ya. Kalau autis itu apa ya Bu? Begini-begini. Jadi malah di luaran itu malah kita memberikan informasi bahwa
anak ABK tuh begini-begini ya, seperti yang dilakukan ini Pak, misalnya menangis di depan umum tanpa harus melihat situasi mereka akan berteriak-teriak ya seperti ini. Jadi yang kami lakukan adalah diam. Setelah anak ini berhenti dalam tangisannya atau apa, baru kami peluk dia dan ajak dia ke tempat yang lebih tenang begitu. Kalau saya begitu, kalau saya selalu memberikan sugesti pada diri saya bahwa baik-baik saja semuanya. Insya Allah gitu. Itu sih Bu. Baik, terima kasih Bu Eri. Pertanyaan selanjutnya ini saya pilih dulu ya. Ini cukup menarik. Dari Haris Abdurrahman ya. Ini punya putra 7 tahun, autis. Sedikit kosakata yang keluar dari anak seusianya ya. Jadi pembelajaran di rumah yang diutamakan kira-kira belajar seperti apa ataukah terapi seperti apa, Bu Eri, untuk menstimulan verbalnya? Iya. Jadi anak autis memang cenderung untuk kesulitan dalam berkosakata ya, dalam berbicara ya. Bahkan anak saya sendiri bisa mengucapkan panggilan mamah itu di usia 7 tahun. Anak saya sekarang udah 11 tahun. Jadi pada saat dia mulai, kalau anak-anak reguler lainnya mungkin kalau mulai bisa bisa berbicara itu sekitar umur 1 tahun, 1 tahun setengah. Nah itu tidak saya alami. Dan pada saat itulah dari sekian tahun itu saya sangat merindukan anak saya untuk memanggil saya mama gitu. Nah saya tidak pernah mendengar itu, hanya bisa merucau mama, 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 mama gitu. Jadi pada saat anak saya di usia 7 tahun tiba-tiba memanggil kalimat mama, itu rasanya luar biasa ya buat saya, Masya Allah, itu rezeki banget buat saya. Jadi ada istilahnya progres ternyata ikhtiar saya untuk anak saya gitu dengan memanggil saya mama pada usia 7 tahun. Yang saya lakukan pada saat bagaimana anak ini mempunyai cara untuk bisa berbicara dengan baik atau mempunyai kosakata yang banyak, itu saya lakukan dengan beberapa cara. Saya melakukan cara secara medis yaitu dengan terapi wicara. Terapi wicara itu saya lakukan pada saat saya setelah melakukan terapi perilaku gitu. Kalau saya sudah melakukan terapi perilaku, otomatis anak ini sudah bisa fokus, sudah bisa duduk gitu. Jadi terapi wicara dilanjutkan. Kalau anak dengan autis melakukan terapi wicara dulu, itu biasanya cenderung tidak diterima gitu, tidak terima dengan anaknya. Karena dia akan lebih asik dengan perilakunya. Jadi yang saya lakukan adalah terapi perilaku sikap dulu, baru saya lanjutkan dengan terapi wicara. Terapi wicara itu saya lakukan pada saat usia anak saya itu berkisar 2 tahun sampai 3 tahun setengah itu terapi bicara itu saya lakukan. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa perbendaharaan katanya sudah mulai banyak ya. Jadi bisa mengucapkan beberapa kata walaupun kata itu tidak bisa dirangkai gitu ya. Tadi saya sampaikan kayak mama saya ingin sekolah, nanti diantar mama, itu masih belum bisa terucap. Jadi satu-satu. Jadi mama sekolah, ya, mama antar gitu. Jadi nggak bisa dirangkai. Itu yang terjadi. Terapi wicara yang saya lakukan waktu itu masih lakukan di luar kota ya, di Surabaya. Jadi saya seminggu sekali melakukan terapi bicara di Rumah Sakit Dr. Sutomo waktu itu karena saya masih belum tahu kalau yang di Probolinggo sekarang sudah banyak sekali. Itu Ibu yang kami bisa berikan jawaban terkait bagaimana kosakata yang keluar, dan pastinya kita di rumah pun tidak akan diam gitu. Sebagai ibu kita lebih cerewet lagi. Hal-hal yang kadang kita bisa lakukan, kita minta pertolongan. Benar. Jadi kalau di rumah itu biasanya saya itu butuh apa gitu, misalnya tolong ambilkan remote gitu. Dek, mama tolong ambilkan remote TV, remote TV. Saya selalu berulang-ulang begitu. Jadi dia ditanggapi dengan mengulang kata-kata saya. Boleh, tapi prioritas peserta dulu ya. Begitu. Jadi saya selalu mengulang-ulang. Adek, mama ambilkan sapu.
sapu. Walaupun saya bisa nih ngambil sendiri, tapi saya selalu memberikan instruksi untuk anak saya. Sapu, saya selalu mengulang-ulang. Akhirnya dia eh, meniru kata-kata yang saya ucapkan. Jadi sapu, ya sapu itu terus saya lakukan. Jadi saya selalu banyak cerewetnya ya kalau di rumah ya ibu-ibu gitu sambil masak atau sambil apa tuh saya selalu ngajak ngobrol anak saya walaupun anak saya kadang nggak ngeh apa yang saya obrolin gitu tapi saya pede aja ngobrol sama anak saya gitu. Itu sih Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum saya beralih dari chat, nanti chat saya pilah lagi. Kepada Bapak Andi Purwanto yang sudah melakukan raise hand, monggo bisa di on kameranya dan mungkin yang ditanyakan bisa disampaikan kepada narasumber pada kali ini. Baik, bisa terdengar ya Mbak Rima? Sudah. Baik, ya. Pertanyaan saya begini, banyak ya di masyarakat yang bisa kita temui itu. Mohon maaf Pak Andi, bisa sedikit agak volumenya ditambah. Oke, bagaimana kalau begini Mbak Prima? Siap. Oke, jadi banyak ya di masyarakat yang sering kita temui itu mereka yang Perkenalkan dulu Bapak, dari Oke. mana? Saya dari Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Ya, terima Saya itu kasih. organisasi penyandang disabilitas di Kota Probolinggo. Kemudian uh, sering kali ya kalau misalkan kebetulan kami itu di lapangan itu sering banyak menemui keluarga atau anak-anak yang berkebutuhan khusus yang mereka itu masih belum mengenyam dunia pendidikan gitu, dengan banyak alasan karena memang mereka juga tidak memiliki pemahaman bagaimana sekolah-sekolah di lembaga pendidikan khususnya di Kota Probolinggo itu sudah bisa menerima teman-teman disabilitas, khususnya anak yang berkebutuhan khusus. Nah, namun banyak juga lembaga-lembaga pendidikan itu juga masih tidak semuanya bisa menerima banyak ragam disabilitas, khususnya teman-teman yang punya disabilitas netra, yang tuli, begitu ya. Apalagi yang disampaikan sama narasumber tadi autis dan segala macamnya itu. Nah, salah satu kendalanya adalah di sekolah itu ada pendamping khusus gitu. Nah, seberapa pentingkah pendamping khusus di lembaga pendidikan menurut narasumber bahwasanya itu harus ada gitu. Apakah guru-guru yang sekarang ada di sekolah-sekolah itu perlu ditambahkan kemampuan atau keterampilannya untuk apa namanya bisa menangani atau beradaptasi berinteraksi dengan teman-teman atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kadang-kadang kalau kita misalkan di sekolah itu di sekolah ini belum ada guru pendamping tuh guru pendamping itu aja alasannya sebenarnya yang sebenarnya sudah banyak diketahui. Nah pertanyaan tadi seberapa penting ya kalau misalkan guru pendamping itu atau solusinya bisa guru-guru yang sudah ada sekarang itu tinggal ditambah keterampilan itu aja. Terima kasih Mbak Prima. Apabila ada kendala terkait untuk mengaktifkan hal dan lain-lain yang tidak berbayar ya kalau dengan datang saat ini mungkin digunakan dari biaya di Kota Probolinggo sudah tersedia namanya layanan puspaga ya pembelajaran keluarga yang ada di Jalan Selamat Riyadi depan SPI Bayar dan kalau tidak salah kalau dari Bundaran Dresser sudah sekitar
200 meter yang catnya warna hijau dan lampunya juga terang pinggir jalan ya, layanan seperti untuk Bapak tadi bisa Allah itu ya Bapak gratis, kecuali Bapak dari rumah ke pustaganya harus menggunakan. Mohon maaf, mic-nya sekali lagi mute ya. Sebelum saya lempar pertanyaan tadi kepada Ibu Eri, di kami di Dinas Sosial Kota Probolinggo sudah tersedia unit layanan Puspaga yang mana terdiri dari konselor, psikolog, dan beberapa terapis di situ. Apabila Bapak Ibu yang mengalami kendala untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk terapi, khususnya ada pertanyaan tadi untuk terapi verbal atau bicara, bisa mengakses di layanan Puspaga. Lokasinya tepat di depan STI Bayuangga, Kota Probolinggo, di Jalan Slamet Riyadi. Kurang lebih 200 meter dari Bundaran Glaser. Oke, jadi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini bisa mungkin kalau ada kendala untuk terapi tidak ada biaya, di Puspaga layanan gratis ya. Nah, menyambung dari pertanyaan Bapak Sigit tadi, sebenarnya pertanyaan Pak Andi ini hampir mirip ya. Bisa dibantu Ibu Eri untuk sedikit menjawab atau ditambahkan dari apakah ada peserta dari sini, ada dari Dinas Pendidikan? Tidak ada yang menjawab, Bu Eri. Oh enggak, Siap, bisa siap. dibantu. Siap. Iya. Jadi pertanyaan dari Pak Andi Purwanto tadi, apa perlu sih sebenarnya sekolah itu menggunakan guru pendamping gitu ya? Karena di sekolah-sekolah pada umumnya itu guru pendamping ini masih sangat sedikit ya jumlahnya ya, karena mungkin belum ada pembekalan yang lebih signifikan untuk guru-guru pendamping khusus gitu. Jadi kalau sekolah umum itu sebenarnya mendukung anak berkebutuhan khusus untuk sekolah ya harus diperlukan guru pendamping gitu sebenarnya. Karena peran guru pendamping itu pun sangat dibutuhkan baik secara langsung dengan anak berkebutuhan khusus selama masa sekolah gitu. Untuk ABK diperlukan guru pendamping khusus dalam menanganinya sehingga dapat berkembang secara maksimal dengan memberikan kesempatan ABK untuk mengikuti pendidikan yang sama di sekolah. Jadi pada pengalaman kami, karena kami juga tidak menggunakan guru pendamping khusus waktu itu ya. Jadi saya yang selalu mendampingi anak saya. Khawatir anak saya belum bisa menyesuaikan perilaku dan dirinya di sekolah. Gitu. Jadi saya selalu memantau dengan tidak, misalnya saya tidak membuat satu hari bersama anak saya di sekolah, tidak. Jadi ada jam-jam khusus, misalnya jam 9 saya harus ada di sekolah, saya melihat, gitu. Saya tunggu sampai jam 10, jam 11, itu saya tunggu. Tunggu tidak tunggu di dalam kelas sebenarnya. Menunggunya ya tetap di luar kelas. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu langsung kami tangani, ya kami sudah stay di sekolah itu. Tapi jadi perlu sekali memang guru pendamping khusus. Jadi tidak hanya mendampingi di dalam kelas, tapi guru pendamping khusus ini juga sejogjanya juga memberikan laporan gitu bahwa anak ibu tadi di sekolah hari ini bisa menyelesaikan ini materi ini, anak ibu belum mampu ibu untuk hari ini menyesuaikan diri di sekolah, dia melakukan hal-hal yang istilahnya sedikit mengganggu teman-temannya di sekolah, itu bisa dilaporkan guru pendamping gitu. Jadi tidak hanya mendampingi anak ini kemana, diikutin atau tidak seperti itu. Itu yang masih bisa dikondisikan anak ABK-nya. Kemudian tujuan utama pendidikan itu kan kalau bertaraf atau berkonsep inklusi itu kan pastinya tidak ada perbedaan nih anak berkebutuhan khusus atau anak reguler itu bersekolah gitu ya. Karena saya melihat ABK ini masih susah untuk diterima di sekolah karena
dengan alasan belum ada nih guru pendamping khusus sekolah. Tapi paling tidak kita sebagai orang tua juga harus siap untuk menjadi pendamping gitu kan. Kalau memang kita sendiri punya kegiatan yang lain atau bekerja atau tidak bisa mendampingi anak kita secara full, misalnya di sekolah atau bagaimana, mungkin bisa mencari guru pendamping dari luar gitu. Mungkin ada istilahnya saudara atau siapa yang bisa lebih intens selama anak ini bersekolah. Jadi perlu sekali adanya guru pendamping. Tapi kalau memang dirasa anak ABK ini sudah bisa mandiri secara perilaku atau apa, tidak perlu ada pendampingan, misalnya toilet learning yang sudah bagus atau apa, ya sebenarnya tidak perlu pendamping khusus, hanya kita memantau secara berkala begitu sebagai orang tua. Itu Ibu yang bisa kami tambahkan dari pertanyaan Kak Andi tadi. Baik, itu Pak Andi, jawaban dari narasumber kita. Tadi sudah kami lempar kepada juga peserta, apakah terkait pendidikan ini ada dari Dinas Pendidikan atau instansi yang berwenang bisa membantu menambahkan atau sharing terkait hal ini. Sementara ini peserta tidak ada yang merespon. Jadi pertanyaan berikutnya untuk yang raise hand dari Kota Probolinggo. Ini dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan. Monggo kepada Ibu Eka dipersilakan bisa on cam, Bu. Terima kasih Mbak Prima. Izin ya Bu Eri, saya juga ikut bertanya. Jadi seperti apa yang disampaikan Bu Eri tadi saat pemaparan materi, ada berbagai jenis anak berkebutuhan khusus. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena kan kami juga selaku masyarakat harus tahu kalau tadi berbagai jenis anak berkebutuhan khusus, kalau memang yang terkait dengan disabilitas fisik atau sensorik mungkin bisa langsung terlihat gitu ya Bu Eri ya. Tetapi bagaimana cara kami menemukanali bahwa mungkin anak kami atau di lingkungan kami sehingga kami ini tidak atau terhindar dari perilaku-perilaku yang kurang menyenangkan itu tadi yang seperti dicurhatkan para mama-mama tadi, menemukanali bahwa ada anak di sekitar kita ataupun anak kita sendiri masuk dalam kategori-kategori disabilitas yang lain, karena bisa saja terjadi ada penolakan dari orang tua, padahal ada kemungkinan anaknya masuk dalam salah satu kategori disabilitas ini tadi. Nah, mungkin mohon informasinya bagaimana cara kita kenali bahwa ternyata anak kita ini sudah masuk pada kategori disabilitas mental atau mungkin autis, sehingga proses yang bisa kita lakukan bisa segera gitu untuk terapi yang seperti Bu Eri lakukan itu tadi. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan cukup panjang, tapi sebenarnya simpel Bu Eri. Bu Eka menanyakan bagaimana mendeteksi kalau kita itu punya anak berkebutuhan khusus dengan ciri-cirinya seperti apa. Apakah sejak lahir, apakah ketika langsung keluar itu bisa ketemu atau nunggu beberapa bulan atau seperti apa, terus nanti perlakuannya seperti apa. Monggo bisa dibantu Bu Eri. Baik, terima kasih Ibu Eka atas pertanyaannya. Sebenarnya saya nggak ada ranah untuk menjawabnya secara detail ya, tapi saya menjawab sesuai dengan pengalaman saya ya Ibu ya. Jadi pada saat saya mengetahui anak saya terdeteksi autis itu bukan secara langsung dari dokter. Jadi kadang saya memperhatikan anak saya itu tidak fokus. Jadi matanya ini dari cara pandang matanya itu sering berputar-putar. Dia tidak konsisten dengan cara pandangnya. Kemudian waktu itu saya temui anak saya itu flat itu datar.
Jadi ada yang lucu dia nggak ketawa, ada yang sedih dia juga nggak nangis gitu. Jadi datar-datar aja. Nah, itu saya sedikit ada apa ya kecurigaan ya. Tapi secara fisikly memang tidak ada yang berubah dari anak saya, gitu, baik-baik saja. Gitu. Kalau saya nggak menyampaikan anak saya autis juga mungkin orang-orang sekitar juga nggak akan tahu kalau anak saya autis. Tapi kalau kalau kita dekati dalam beberapa menit itu sudah berubah. Biasanya kalau anak autis itu suka flapping, jadi suka tangannya berputar-putar gitu, terus pandangannya tidak fokus. Ada lagi rambutnya itu lebih cenderung mengkilat gitu ya, mengkilat hitam lekam gitu. Ciri-cirinya seperti itu kalau yang saya alami. Saya memang begitu. Gitu. Terus bagaimana cara mengetahui bahwa anak itu ABK? Karena ABK sendiri itu anak berprestasi atau anak yang berbakat jenius itu pun juga bisa dikategorikan mungkin bisa masuk dalam kategori ABK kalau yang saya tahu. Karena biasanya kalau anak yang berprestasi atau yang misalnya lebih cenderung dengan belajar aja dia tidak punya interaksi sosial lainnya, itu biasanya juga termasuk hambatan dari dalam emosional gitu kan. Jadi cara mengetahuinya ya dari secara fisik kalau tidak terlihat pasti ada perbedaan dari cara pandang. Kemudian ada juga kalau sudah diajak bicara dia tidak menjawab pertanyaan yang diberikan seperti itu. Itu bisa kita oh ternyata ada salah satu sisi yang memang harus kita perhatikan lebih. Jadi mungkin kita bisa eh, apa namanya konsultasikan ke psikolog atau terapis yang lain. Itu dari saya sih, Bu. Ya, itu Bu Prima. Siap. Terima kasih Bu Eri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Eri menjadi pencerahan bagi kita semua yang hadir di sini. Karena kalau pertanyaan itu dipuaskan, manusia tidak akan pernah puas ya Bu Eri. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak, hampir sama ini namanya dengan tadi. Nanda Fahri Krishna ya. Di sini saya selaku orang tua dari Nanda Fahri mau bertanya, apakah anak berkebutuhan khusus itu predikatnya bisa dihilangkan gitu? Intinya nggak ada anak saya ini ABK, anak saya ini bukan ABK gitu. Bisa nggak kira-kira Bu? Apakah itu memang nama itu diberikan khusus agar orang-orang lebih ramah kepada anak-anak ABK, ataukah memang predikat itu harus menempel di diri anak tersebut? Padahal baik kadang orang tua terdekat, lingkungan terdekat khususnya orang tua kadang tidak menerima stigma seperti itu. Ya, very senyum-senyum. Iya, kalau Monggo. iya, terima kasih. Kalau stigma melekat untuk anak ABK, kalau memang kita sudah menerima itu ya mau nggak mau ya tetap harus kita terima kan gitu. Mau dikatakan anak saya baik-baik saja kok Bu, anak saya bukan anak ABK, ya nggak apa-apa itu tergantung dari orang tuanya. Tapi kalau memang kita sudah menerima dan hasil medis menunjukkan bahwa memang anak kami berkebutuhan khusus ya tetap diterima gitu. Jadi jangan seakan-akan anak saya sudah terdiagnosa nih, tapi saya nggak mau anak saya terdiagnosa beda. Bagaimana caranya anak saya bisa sama kan gitu kan dengan banyak cara. Jadi kalau penerimaan itu sudah timbul dari diri para orang tua, walaupun itu dikatakan orang lain anak ibu berbeda atau apa, tidak ada rasa untuk apa ya down atau apa. Kalau saya sih begitu Ibu. Jadi penerimaan kalau label itu memang harus melekat ya nggak apa-apa gitu. Kalau memang dalam prosesnya nanti anak kita bisa jadi lebih baik bahkan sama seperti anak reguler.
ketika kita sebagai orang tua ABK, salah satu kunci pertama sebelum mengasuh anak berkebutuhan khusus adalah penerimaan. Jadi stigma apapun yang ditempelkan kepada anak-anak ABK tergantung kita, gitu ya, mengolah kata atau mempersepsikannya. Kalau kita menganggap itu sebagai sebuah anugerah atau penerimaan dari Tuhan, semua akan baik-baik saja. Begitu ya, Bu Eri, ya? Mungkin seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Syafri. Ya, pertanyaannya sebenarnya pada konsep definisi anak dengan kondisi autis, ciri-cirinya seperti apa, Bu? Mohon maaf Bapak Ibu ya, ada sedikit kendala teknis di narasumber. Mudah-mudahan sudah bisa aktif kembali. Ya, sudah Ibu, terima kasih. Ya, Pertanyaan tadi ciri-cirinya ya, ciri-ciri ya. anak-anak autis ya. Jadi yang seperti saya alami bahwa karena putra saya sendiri adalah anak autis, jadi anak saya sendiri itu kadang kalau komunikasi dan interaksi sosialnya masih belum belum baik ya. Jadi kadang tidak mengekspresikan dengan ekspresi wajah gitu. Jadi saya bilang flat itu tadi kadang cenderung datar, pengen sesuatu yang ini biasanya dia lebih baik diam gitu. Atau bahkan lebih ekstrim, dia sambil teriak-teriak kalau pengen sesuatu karena dia nggak bisa menyampaikan. Tapi biasanya anak saya ini karena memang punya kelebihan dalam menyampaikan sesuatu dengan menggambar. Jadi walaupun keterbatasan dalam komunikasi, dia lakukan dengan menggambar. Jadi misalnya kan dia ingin sesuatu, ingin ke Indomaret atau apa gitu ya. Biasanya dia gambar nih logonya, nih logo. Mama, gitu. Oh, ternyata kamu pengen ke Indomaret gitu. Terus saya enggak, ternyata maunya ini. Karena dia sampaikan nggak jelas gitu kan. Itu karena gangguan komunikasi gitu. Terus gerakannya berulang-ulang. Misalnya dia muter itu bisa lebih dari 10 kali muter di dalam rumah gitu ya. Muter aja terus sambil mengepak-ngepakkan tangan. Jarinya tuh selalu di apa ya, digerak-gerakan. Badannya itu tidak pernah bisa stay gitu ya. Goyang gini ke sana sini. Padahal nggak ada yang memang cenderung seperti itu biasanya kalau anak autis. Kemudian apa ya, susah tidur. Autis itu biasanya ada hambatan di tidur, waktu tidur, jam tidurnya sedikit berantakan gitu. Biasanya kalau pagi itu dia malah tidur, malam baru beraktivitas, kadang kayak gitu. Jadi tergantung pola makan juga sih. Kalau makannya itu dia terlalu banyak gluten atau apa yang manis-manis itu biasanya dia malah cenderung lebih aktif, bahkan susah untuk tidur. Kalau kami berikan pada saat dia mungkin flu atau apa, kami berikan obat yang di pasar gitu ya, misalnya kayak apa obat pereda flu itu, dia bukannya makin tidur gitu, malah semakin lebih aktif lagi. Itu malah terbalik kalau anak autisnya. Terus ciri-ciri fisiknya tuh biasanya yang tadi saya sampaikan, rambutnya cenderung lebih hitam mengkilat ya. Terus cara pandang matanya tuh masih berputar-putar sih, tidak fokus dengan satu bidang gitu. Itu sih yang saya tahu Ibu dari ciri-ciri anak autis. Baik, Mbak Eri, demikian yang disampaikan oleh Bu Eri terkait dengan Mbak Syafri ya, tentang ciri-ciri anak autis ya. Beliau memaparkan dengan pengalaman praktiknya karena memiliki anak dengan berkebutuhan khusus dengan kecenderungan ke autis juga gitu ya. Insya Allah kalau orang tuanya merasa itu tidak masalah dan baik-baik saja dan semuanya bisa dilewati dengan luar biasa ya. Karena sebenarnya tadi yang disampaikan Bu Eri
bahwa kita tidak diberikan anak yang istimewa, tapi dengan anak yang berkebutuhan khusus kita diistimewakan menjadi orang tua, seperti itu. Selanjutnya dari KDK Kanigaran, di sini ada anak autis tidak mau keluar rumah dan tidak mau sekolah. Bagaimana pihak dinas sosial menanganinya? Mohon izin, apakah di sini peserta ada dari dinas sosial, Bapak Ibu? Mungkin bisa membantu? Karena ini bentuknya pengaduan atau pelaporan ya, atau pertanyaan kepada narasumber. Karena narasumber pada kali ini bukan dari dinas sosial, Bapak Ibu, terkait dengan pola asuh ABK, tapi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ani ini mungkin ada korelasinya. Mohon izin dari dinas sosial atau Bu Kabit PP. Terlempar. Baik, saya ingin membantu ya Bapak Ibu ya. Di dinas sosial kita, saya sebagai moderator juga dari dinas sosial juga. Kebetulan profesi saya sebagai pekerja sosial ahli pertama dan bidang kami adalah bidang rehabilitasi sosial untuk disabilitas dan tuna sosial gitu ya. Dan ada lagi layanan anak di kami namanya bidang pengarustaman hak anak dan perlindungan anak ya, PUHA ya. Kalau di sini biasa disebut dengan perlindungan anak bidang PA. Nah, di bidang PA itu ada layanan, unit layanan selain Puspaga juga ada UPTD PPA. Nah, untuk anak-anak dengan kondisi ABK seperti yang disampaikan oleh KDK Kanigaran ini, apabila ada pelaporan atau temuan yang ditemukan oleh kader-kader di masyarakat maupun pilar-pilar sosial yang ada di masyarakat, monggo berkoordinasi dengan dinas sosial gitu ya. Nanti kita pasti akan melakukan namanya verifikasi lapang ya. Sebelum ditindaklanjuti intervensi apa yang harus dilakukan oleh dinas sosial. Jadi intervensinya bisa banyak ya, mengelingkan ke beberapa sistem sumber. Kalau memang anaknya membutuhkan akses sekolah, ya sistem sumber pendidikan yang akan kita akses. Kalau memerlukan terapi, ya sistem sumber untuk terapis juga bisa kita linkkan di situ. Jadi itu berdasarkan dari hasil asesmen masalah yang dilaporkan atau yang diadukan kepada dinas sosial. Demikian Bu Sandi nggih. Apakah sudah cukup Bu Sandi? Ini pesertanya silent semua Bu, layarnya juga tidak diaktifkan. Baik, itu demikian jawaban dari Dinas Sosial Bapak Ibu. Sebentar Mbak Prima, mungkin Ibu ingin menambahkan. Oh, siap Bu. Sudah bergabung ya Bu. Oleh Pak Prima tadi, mudah-mudahan sudah didengar dari Bu Ani dari KDK Kanigaran, agar ini disampaikan. Sebelumnya mungkin menanyakan juga apakah Ibu sudah pernah berkoordinasi dengan dinas sosial. Masuk. Mbak Prima suaranya Enggak masuk Bu, kurang keras. Halo, Mbak Prima, masih terdengar suara saya? Bisa Bu, tapi kecil. Mungkin Bu Ani terlebih dahulu harusnya berkoordinasi dengan dinas sosial karena kami di Puspaga itu sudah punya layanan adalah inovasinya jemput bola untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan jemput bola bagi anak-anak yang putus sekolah. Jadi kalau memang ada hal-hal seperti itu, kejadian seperti itu, silakan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan dinas sosial ataupun disampaikan ke Puspaga. Mungkin itu ya Bu dari kami, karena teman-teman di Puspaga sekarang sudah punya layanan jemput bola bagi anak berkebutuhan.
Itu tambahan singkat dari kami, Mbak Prima. Siap, Ibu. Mohon izin. Mohon izin, ini ada yang bertanya terkait kontak person untuk layanan Puspaga. Silakan dicatat Bapak Ibu, nggih. 0851 76 93 9892. Mungkin Mbak Rizka bisa menyampaikan di chat. Layanan Puspaga, nggih. Baik, ini ada yang bertanya lagi, Bu Eri. Nomor handphone Bu Eri. Ya, nomor telepon saya 0857 3222 6214. Monggo kalau ada yang bisa di-sharing-sharing cerita, bisa chat saya atau telepon saya. Baik, apakah ada dari peserta ada yang masih mau melanjutkan sharing lagi? Baik ya, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, sesi diskusi dan tanya jawab kita akhiri dulu. Namun sebelum kita akhiri, monggo Bu Eri mungkin memberikan sedikit closing statement untuk pertemuan pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Pastinya anak berkebutuhan khusus bukan anak yang harus disembunyikan atau dijauhkan, melainkan sama halnya seperti anak pada umumnya, kita harus lebih ekstra sabar, konsisten untuk membuat perkembangan anak-anak menjadi lebih baik. Saya pastikan untuk semua para orang tua semangat berjuang untuk kualitas hidup anak-anak kita, dan insya Allah akan menjadi sebuah keberkahan dan rezeki yang luar biasa untuk kita sebagai orang tua memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Terima kasih, itu dari saya. Maaf. Mungkin ada ucapan terima kasih Bu Eri karena pertemuan pada kali ini ternyata tidak hanya Kota Probolinggo yang hadir Bapak Ibu, di sini ada yang dari Aceh, ada dari yang luar kota juga yang sudah mengikuti Caring Getsi pada pertemuan sesi 10 ini. Ada yang disampaikan Bu Eri? Ya, terima kasih. Yang pasti kami sampaikan kepada Dinas Sosial Kota Probolinggo yang telah memberikan ruang untuk kami untuk bisa sharing bersama terkait bagaimana pola pengasuhan kepada anak berkebutuhan khusus, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada peserta baik dari orang tua, baik dari lembaga pendidikan luar biasa juga sudah bergabung. Semoga kedepannya kita bisa lebih intens untuk mengembangkan potensi anak-anak ABK yang ada di Kota Probolinggo. Jadi kita semangat berjuang bersama pastinya. Terima kasih, itu dari kami. Terima kasih atas kesempatan dan pengalaman-pengalaman atau praktik baik untuk penanganan ABK, terutama terkait pola asuh anak berkebutuhan khusus kepada narasumber kita pada kali ini. Cukup istimewa ya, karena yang kita bahas juga anak-anak yang istimewa diberikan Tuhan gitu. Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kembali bahwa materi dan sertifikat dapat diunduh melalui link
yang sama dengan link daftar hadir yang sudah panitia sediakan. Terima kasih pada kesempatan kali ini dan semoga materi pada kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu, dan terima kasih yang sudah mendengarkan narasumber yang luar biasa pada kali ini. Mungkin kita bisa berikan aplaus dan terima kasih kepada beliau. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih dan terima kasih juga atas partisipasi aktif selama mengikuti Caring Getsi pada sesi 10 kali ini. Caring Getsi akan dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo secara rutin karena ini adalah salah satu bentuk inovasi dari Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya sebagai moderator di sini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dan terima kasih banyak juga kepada narasumber kita pada kali ini dan kepada tim yang sudah memperlancar kegiatan pada kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya segala kesalahan berasal dari pribadi. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktif